Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 168. Puncak gunung runtuh, menyegel wilayah atas danau spiritual. Semua orang di sana menjadi terkejut, siapa ini, bertindak begitu berani? Itu secara bersamaan menekan semua orang. Semua orang menjadi terganggu dan tidak punya pilihan selain bertahan melawan ini. Jika puncak batu itu turun ke daerah ini, bahkan jika mereka dapat menghindarinya, pohon persik abadi berwarna perak pasti tidak akan melakukannya. Semua jenis teknik berharga bergegas menuju langit. Simbol berkedip-kedip, memisahkan puncak batu. Batu-batu melesat ke segala arah, dan debu naik ke langit. Langit di wilayah ini menjadi gelap, dan ketika debu bertebaran di danau spiritual, itu menutupi segala sesuatu di bumi dan bebatuan. Mengambil keuntungan dari gangguan itu, si kecil mengumpulkan dewa muda itu ke dalam kantung langit dan bumi sebelum berubah menjadi seberkas cahaya iblis. Dia bergegas ke depan, dan di dalam asap, debu, dan batu terbang, dia bergerak. Membuka kantung langit dan bumi, dia mengumpulkan keempat pohon persik perak. Teknik berharga menunjukkan kekuatan mereka, dan cahaya ilahi menari-nari daerah ini dalam kekacauan. Banyak pohon kecil meninggalkan tanah, dicabut dari bumi oleh Shii, gadis berambut ungu, dan simbol lainnya. Namun, jelas bahwa kantung langit dan bumi si kecil sedikit lebih mendominasi karena menelan segalanya. Area ini benar-benar kacau karena semua jenis cahaya terbang ke kiri dan ke kanan. Hou! Raungan dilepaskan, dan serigala tua muncul. Meskipun panjangnya tidak melebihi 1 meter dan setipis korek api, itu masih kuat sampai-sampai menakutkan meskipun sudah menua selama bertahun-tahun. Dengan suara pu, cakarnya merobek luka berdarah di tubuh makhluk berdarah murni. Serangan ini meminjam cahaya yang mengelilingi artefak berharga, dan benar-benar menakutkan. Makhluk tua tapi masih hidup yang dibicarakan oleh Raja Kera Dewa juga datang ke sini untuk mengambil obat dewa. Kekuatannya dalam dan tak terukur, dan saat membuka mulutnya yang berdarah relatif lebih kecil, ruang itu sendiri terdistorsi. Si kecil sangat khawatir. Dia mengerutkan alisnya, karena dia kalah dalam kontes ini. Dia tidak bisa memasukkan pohon persik perak ke dalam kantung langit dan bumi, karena serigala tua itu menunggu dalam kegelapan untuk waktu yang paling tepat untuk ikut campur. Namun, tidak berhasil juga. Dari dalam kegelapan, ada makhluk lain yang mengingini pohon persik. Sebuah sikwe satu muncul, dan meskipun itu adalah spesies biasa, kekuatannya agak menakutkan. Itu dengan cepat membesar sendiri, dan seperti kunpeng, itu menutupi langit. Memperpanjang cakar besar, itu mengganggu langit dan bumi, memaksa serigala tua itu mundur. Itu akan pergi dengan obat ilahi. Tempat ini benar-benar kacau. Makhluk bermuka masam dan tidak masuk akal muncul dari tempat persembunyian mereka, dan tidak ada kekurangan, kentut tua, dari masa lalu. Monyet surgawi mengeluarkan raungan panjang. Saat bertarung dengan lawan yang kuat, ia terus mengamati area ini. Dengan suara gemuruh, simbol menyala terang, dan tepi danau spiritual melonjak dengan cahaya yang meluap. Kamu ingin mengambil obatku yang berharga? Aku akan menghajarmu. Pemukulanmu sudah lama tertunda. Mengikuti raungan marah, semua jenis simbol misterius berkilauan di dalam tanah murni, membentuk langit yang menyegel formasi besar. Itu mengunci area ini, dan selain itu juga menahan 4 pohon persik perak sehingga tidak ada yang bisa memindahkannya. Sebuah formasi besar mulai terlihat. Raja Monyet telah membuat persiapan sejak lama dan dengan tenang menunggu beberapa orang tua muncul. Dia ingin menangkap mereka semua dan makhluk berdarah murni sekaligus. Sungguh formasi yang kuat. Semua orang terkejut. Monyet,
Kamu terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah penguasa 100 pegunungan yang menghancurkan? Bertindak arogan ini, kamu menggali kuburanmu sendiri. Seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam lama kita. Monyet, sebaiknya kau serahkan hidupmu sekarang. Suara makhluk purba itu tertunduk, membawa niat membunuh yang berat. Dulu, nomor yang datang adalah nomor yang aku kalahkan, kata monyet ilahi. Dengan suara honglong, ia menghindari serangan Golden Winged Peng dan Peacok, serta menghancurkan Hou Hitam dan Silver Thorn Beast. Itu kembali ke tanah murni untuk langsung mengeluarkan raja-raja tua. Membunuh! Monyet itu harus disingkirkan tahun ini. Mang Ox meraung dan bergabung dengan raja-raja tua. Pohon kuno darah besi menyatakan persetujuannya melalui tindakan. Stolonnya memanjang, membelah bumi yang luas. Itu langsung tiba di tanah murni dan menyerang musuh di sini. Raja-raja lain juga bergegas dan tidak mundur. Karena mereka berjuang sampai sekarang, itu sudah pada titik di mana mereka tidak akan menyerah sampai monyet itu mati. Jika mereka tidak membunuhnya hari ini, maka mereka pasti akan menderita konsekuensi besar. Tanah suci meletus menjadi aksi dan sekelompok monyet menjadi gila. Monyet surgawi telah kembali ke sini dan menyerang ke segala arah dengan tombak pertempurannya. Makhluk berdarah murni itu lelah menghadapi musuh besar. Mengaktifkan artefak berharga mereka, mereka dengan paksa mencoba menerobos. Jika mereka terjebak di sini, maka mereka pasti akan mati. Terlebih lagi, mereka masih memiliki kepercayaan pada harta kuno ras mereka. Pria kecil itu menyembunyikan dirinya. Dia memegang pedang patah di satu tangan dan memegang pagoda kecil dengan tangan lainnya, siap untuk menyelinap pergi kapan saja. Karena dia akan kalah jika dia bergerak sekarang, dia tidak ingin mati tanpa alasan di sini. Alam kultivasi makhluk-makhluk itu tinggi, membuat mereka sulit dikalahkan. Monyet, formasimu benar-benar mengecewakan. Ada begitu banyak lubang, namun Anda ingin menjebak kita semua? Naga banjir tua muncul, dan seluruh tubuhnya berwarna biru hijau. Itu sangat tua. Dengan pembuluh darahnya hampir mengering. Itu kamu? Bukankah kamu mati saat itu? Monyet ilahi terkejut. Naga banjir tua adalah ahli formasi, dan dengan kedatangannya, formasi simbol kuno ini akan kesulitan menjebak siapapun. Jika kamu tidak mati, maka aku tidak bisa meninggal. Naga makanan tua berbicara dengan suara mendung. Berhenti berbicara sampah. Serahkan seluruh hidupmu. Raja monyet bergegas mendekat. Aku akan menghancurkan formasimu terlebih dahulu dan membuatmu mengerti betapa menggelikannya itu. Naga banjir tua ditertawakan. Simbol dilepaskan, dan suara pecah segera terdengar. Segera setelah itu, sepotong formasi putus, dan simbol-simbol itu hancur berantakan, mereka bisa melihat cahaya hari lagi. Beberapa monster tua menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tak tertandingi saat mereka memecah formasi. Jelas bahwa kebencian mereka terhadap monyet melampaui segalanya. Mereka ingin segera membunuhnya, jadi mereka semua bergandengan tangan. Pada saat ini, Black Hou, Mang Ox, Peacok, dan lainnya tiba. Mereka menyerang keras secara berkelompok dengan kekerasan. Teknik berharga terbang kemana-mana, dan cahaya ilahi menerangi segalanya. Makhluk berdarah murni tidak punya pilihan. Mereka terpaksa menggunakan teknik berharga mereka dan bertarung dalam perang ini. Mereka saat ini berada di dalam tanah murni juga, dan tempat ini sudah dalam kekacauan besar. Tentu saja, kekuatan Bifang, Shujian, dan lainnya tidak cukup. Lagi pula, waktu kultivasi mereka masih singkat, tetapi dengan harta tertinggi mereka, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak terbunuh secara instan. Hanya saja, semakin banyak waktu berlalu, semakin pucat wajah mereka. Akhirnya,
salah satu makhluk berdarah murni itu jatuh. Itu terkoyak dan berubah menjadi obat daging yang berharga. Pertempuran besar menjadi semakin kejam. Pria kecil itu mengatupkan mulutnya. Seluruh tubuhnya terluka, dan dia juga terpengaruh oleh efek pertempuran. Meskipun memiliki pedang patah di tangannya, cahaya pembunuhan mengerikan yang dipancarkan oleh raja-raja itu masih sangat besar dan tak terbatas seperti sebelumnya. Ia mampu bertahan sampai sekarang karena sosoknya yang agak kecil. Setelah bertarung sengit dengan kelompok kera, tidak ada yang memberikan perhatian khusus padanya. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Makhluk berdarah murni itu sangat berani. Bifang mengeluarkan artefak berharga dan benar-benar membangun lorong emas yang membentang di depan pohon persik perak sebelum langsung mencabut salah satunya. Enyah! Monyet ilahi sangat marah. Sebuah telapak tangan ditampar, dan cakar emas membesar. Itu menghancurkan lorong emas itu, dan tubuh Bifang patah, tulangnya hancur. Itu menerima cedera yang sangat serius. Itu mengeluarkan ratapan dan menggunakan artefaknya yang berharga, memungkinkannya menghilang dalam sekejap. Semua orang terkejut. Itu benar-benar harta karun tertinggi, benar-benar membiarkannya lepas dari tangan Raja Monyet. Benar-benar tidak sederhana. Si kecil tidak lari, karena dia masih memiliki stamina dan memiliki jimat yang bisa membuatnya langsung kabur ke kejauhan. Dia melawan sekelompok monyet dalam pertarungan yang berantakan, tetapi matanya selalu memperhatikan obat ilahi. Selain dia, naga bertanduk juga sangat gagah. Meskipun melarikan diri menuju cakrawala, ia melepaskan jaring surgawi yang mengelilingi salah satu pohon perak, lepas landas bersamanya. Pada saat yang sama, Zhujian bergerak. Itu mengeluarkan jimat kuno, dan setelah dinyalakan, itu mulai memancarkan kekuatan misterius. Itu mengambil bentuk lingkaran cahaya dan membungkus dirinya di sekitar obat ilahi. Zhujian melarikan diri dengan kecepatan ekstrim menuju jarak bersama-sama dengan itu. Pria kecil itu tercengang ketika dia melihat apa yang terjadi. Kelompok ini sebenarnya semua memiliki harta yang aneh dan mendapatkan obat ilahi. Kembalilah segera! Raja Monyet meraung. Itu berbalik ke arah langit dan menghirup, bahkan menyedot awan di langit. Kedua pohon persik itu ditarik kembali juga. Selain itu, bulu monyet yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Mereka semua berubah menjadi jarum emas, menembak dengan rapat. Naga bertanduk meraung marah. Seluruh tubuhnya berdarah, dan setelah diserang oleh Divine Needles, mau tak mau ia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Darah segar menyembur keluar, dan itu hanya bisa melepaskan pohon persik sebelum melarikan diri. Zhujian berada dalam kondisi yang lebih buruk. Setelah diiris oleh bilah simbol Divine, ekornya yang kokoh putus sebelum berlari untuk hidupnya. Aku akan membiarkan kalian pergi untuk saat ini. Ketika saya punya waktu, saya akan mengurus kalian masing-masing satu persatu, gumam Raja Monyet. Itu bertarung sengit dengan semua orang sambil mengumpulkan kembali obat-obatan berharga itu. Weng! Tiba-tiba, ruang itu terganggu. Salah satu pohon persik perak yang kembali dihentikan, dan dengan cepat jatuh ke bawah. Gadis berambut ungu itu memegang tanduk emas di tangannya. Setelah memadamkan simbol Raja Kera Surgawi, dia tiba-tiba mencegat pohon persik abadi dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan bersamanya. Tanduk suci yang berspesialisasi dalam menghancurkan simbol. Semua orang berteriak ketakutan, dan keserakahan terungkap di mata mereka. Itu adalah obat suciku. Siapa di sini yang memiliki kemampuan untuk mengambilnya dariku? Nada suara monyet ilahi sangat dingin. Kedua pupilnya menembakkan sinar cahaya keemasan, dan mereka seperti kilat saat mereka menyambar. Mengelilingi pohon perak kecil, balok-balok itu berusaha merebutnya kembali. Monyet, kamu terlalu terganggu. Hati-hati jangan sampai jatuh di sini.
Serigala tua itu mencibir dan menyerang dengan liar. Terlebih lagi, itu sebenarnya ingin membantu gadis berambut ungu keluar. Monyet dewa terganggu, dan sebagai hasilnya, obat dewa jatuh dan terlepas dari kendali kera. Beberapa makhluk berdarah murni menerkam. Sulit untuk mengatakan apakah ada yang bisa merebut 3 obat berharga lainnya di dalam tanah suci, jadi obat yang baru saja lepas dari kendali kera dewa adalah pilihan terbaik. Cerak demonic butterfly mengepakkan sayapnya, menghalangi gadis berambut ungu itu. Seekor burung ilahi menukik, turun langsung. Pertempuran itu sengit karena mereka semua terlibat dalam pertempuran berlumuran darah. Kalian bisa melawan semua yang kamu inginkan untuk saat ini. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang akan lolos. Suara dingin monyet ilahi terdengar dari kejauhan. Ruang di sekitar mereka bergetar, dan Shi muncul tiba-tiba pada titik penting ini. Matanya cerah saat garis-garis halus terbang keluar, membekukan ruang di sini. Itu memenjarakan obat yang berharga, dengan keras menarik obat ilahi di depannya. Seluruh tubuh gadis berambut ungu itu memancarkan cahaya. Dia dengan cepat berjalan mendekat, dan tangannya yang seputih bunga bakung yang berkilau membuat segel. Menggambar pola ilahi, dia menggunakannya untuk mengikat pohon persik abadi, menariknya ke arahnya. Makhluk lain juga bergegas dan memperebutkannya. Saya minta maaf kepada semua orang. Mata Shi memancarkan cahaya, dan itu mengandung kekuatan ilahi yang aneh. Ruang di sini untuk sementara dikunci, menghalangi semua orang dan mencegah mereka datang. Setelah itu, dadanya memancarkan cahaya, dan toples putih berkilauan muncul. Itu tidak lebih besar dari ukuran telapak tangan, dan itu disempurnakan dari tulang yang berharga. Itu indah seperti batu giok, dan garis-garis cahaya warna-warni terbang keluar untuk mengumpulkan pohon persik itu ke dalam toples. Membuka! Gadis berambut ungu itu berteriak. Simbol menyebar dari salah satu tangannya yang seputih bunga bakung, mengguncang ruang di sini. Tangannya yang lain menebas dengan tanduk ilahi emas di tangannya. Penjara runtuh, memulihkan ruang ke keadaan damai lagi. Namun, itu masih agak terlambat. Pohon persik perak menyusut ukurannya, dan hampir jatuh ke dalam toples tulang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas. Si kecil menempelkan simbol menyusut ke kakinya dan dengan cepat bergegas. Dia melemparkan pagoda kecil itu, dan pagoda itu bertabrakan dengan toples tulang itu. Dengan suara ding yang tajam, itu tergeser. Dia bergegas, dan pada saat yang sama menyambar ke arah pohon persik perak itu. Semua orang terkejut, dan mereka semua mencoba menghentikannya. Pria kecil itu sedikit gemetar. Menggunakan kedua tangannya untuk membela diri, dia memblokir serangan semua orang dan menggunakan mulutnya untuk menggigit pohon perak di tempatnya. Gadis berambut ungu dan Shi melepaskan teknik mereka dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan si kecil, membuatnya merasa seperti terjebak dalam perangkap. Setelah itu, dengan suara kencang, dia menggigit cabang pohon dan dengan cepat pergi. Pergi dengan cepat, dia enggan untuk berpisah dengannya, tetapi tidak berhenti. Semua orang terkejut, dan seketika ketakutan. Pohon kecil kehilangan sebagian. Itu mulai jatuh, dan tidak ada dari mereka yang mengejar sosok yang tidak jelas itu. Sebaliknya, mereka semua mengejar obat ilahi. Brengsek! Kehilangan salah satu buah persik perak. Cabang yang digigit si kecil memiliki buah persik di atasnya. Ini membuat semua orang benar-benar marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah melarikan diri agak jauh. Pupil Shi dingin dan terpisah saat dia melihat sosok itu menghilang dalam sekejap. Dia baru saja akan mendapatkan pohon kecil itu, namun rusak seperti ini. Pria kecil itu meraih pagoda kecil itu dan sekali lagi mengikatnya ke dalam rambutnya sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Simbol di sini bergemuruh, tapi sayangnya,
semua orang agak jauh sehingga mereka dibiarkan dengan tangan kosong. Shi dan gadis berambut ungu memperolehnya, dengan yang pertama mendapatkan cabang pohon dan yang terakhir tubuh pohon. Biarkan aku pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kantung langit dan bumi. Bergetar dengan suara dong-dong, membuat si kecil kaget. Ketika dia membuka kantong itu, dia menemukan bahwa itu adalah kepompong yang bergetar. Yi, obat ilahiku. Kenapa ada di tanganmu? Sebuah suara terdengar dari dalam kepompong. Ah Pei! Menginginkan obat ilahi saya, Anda harus memahami bahwa bahkan Anda adalah milik saya, kata si kecil. Kepompong memancarkan cahaya, dan pada saat yang sama, tanah suci bergetar. Setelah itu terbelah, dan formasi besar yang kompleks dan misterius tampaknya telah dihidupkan kembali. Mengumpulkan! Makhluk di dalam kepompong itu bernapas dengan keras, seolah-olah akan mati kapan saja. 3 pohon persik perak terbang, tetapi sayangnya, itu diblokir oleh Raja Monyet di tengah jalan. Hanya satu yang berhasil menerobos dan mendekat. Si kecil terkejut, tetapi tidak ragu sama sekali. Dia meraihnya sekaligus, dan kemudian menggunakan jimat yang menempel di kakinya, dia menghilang seperti gumpalan asap. Satu hanya burung Cina lainnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.